Baik, selamat siang pemirsa media Surya, MD TV dan Antonius Marwatan Channel di mana saja berada. Saat ini saya sudah berada bersama salah satu politisi muda Lembata yang bergabung bersama Partai Hanura. Dia sudah memberi banyak kontribusi untuk kabupaten ini. Bicara bagi generasi muda, beliau Yohanes Feni Langrai atau akrab disapa oleh orang Lorema dengan Yani Langrai. Ini caleg nomor 2 Dapil 1 daerah pemilihan Kecamatan Nunukan, Partai Hati Nurani. Sedikit bayang. Ini kan mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat. Eh, Kira-kira bagaimana Bapak melihat konstelasi politik Kalimantan ini? Terima kasih untuk teman-teman awak media yang sempat hadir di siang hari ini menuju ke petang. Berbicara tentang konstelasi politik yang terjadi di Kabupaten Lembata ini, saya melihat ibarat seperti gunung es, di mana menghadapi pesta demokrasi di 2024 nanti, saya lihat dari semua teman-teman bakal calon turun menawarkan berbagai formula untuk mencari simpati, untuk bisa memperoleh suara-suara yang signifikan dan sebagainya. Itu sah-sah saja bagi saya. Tetapi jangan sampai kita turun memberikan formula yang notabene membawa kita pada suatu perpecahan, yaitu bagaimana kita mengadu domba antara teman, antara sesama, antara kerabat, yang notabene sudah saling sikut menyikut atau sudah saling menjatuhkan teman-teman yang lain. Sehingga kategori itu saya melihat bahwa ini adalah kategori tentang bagaimana mereka menjalankan politik yang black campaign. Ini yang kita tidak harapkan. Rakyat Lembata harus diberikan edukasi politik yang baik. Siapapun yang bakal duduk di sana, itu adalah titipan daripada Tuhan, titipan rakyat yang duduk berbicara tentang kepentingan rakyat, yaitu bagaimana bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa berkolaborasi untuk memajukan daerah ini. Ini harapan saya bahwa dalam konstelasi politik kita meminimalisir atau kita bisa meredam segala efek-efek daripada proses ini, sehingga jangan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga negeri ini betul-betul kita bangun dari kebersamaan, kita bangun dengan satu tekad, yaitu bagaimana kita mensejahterakan rakyat dengan dari berbagai bidang, dari berbagai aspek. Ini saja saya dari black campaign untuk menuju ke kesejahteraan masyarakat. Kira-kira apa sebenarnya motivasi Pak Yani untuk maju sebagai calon anggota DPRD Lembata? Oh baik, terima kasih. Kalau berbicara motivasi, mungkin semua orang punya motivasi, tapi saya punya motivasi tersendiri. Berbicara motivasi, saya kaitkan dengan bagaimana fenomena perpolitikan yang terjadi sekarang. Itu saya menarik satu garis bahwa lembaga terhormat untuk sementara kita mengalami suatu proses downgrade, hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga itu. Tugas kita bagi kita yang ingin mau maju dan siapapun juga yang turut serta dalam dunia politik, bagaimana memberikan pemahaman politik itu kepada rakyat, bahwa betapa begitu pentingnya kita punya lembaga politik, betapa begitu pentingnya kita punya parlemen. Karena parlemen itu hadir, politik ini ada, karena politik juga merupakan adalah pilar daripada negara ini. Segala sesuatu kita harus melalui satu proses politik. Untuk itu, spirit yang membuat saya tertarik, punya keinginan untuk maju, bukan berarti saya menyampingkan teman-teman yang sudah ada, tetapi saya lebih mengedepankan bagaimana sehingga saya mengembalikan kepercayaan publik ini, sehingga publik betul-betul menggantungkan atau mengharapkan harapannya kepada wakil yang duduk di parlemen. Bukan asal setelah kita dipilih nanti, maka kita lupa akan segalanya. Ya mungkin kata kasar orang sering ngomong, ibarat kacang lupa kulit. Tetapi kita tidak sadar bahwa keberadaan kita di sana itu adalah hasil daripada proses perpolitikan yang semua orang punya kontribusi terhadap kita. Sehingga tugas yang paling kita pikul adalah bagaimana untuk bisa mensejahterakan mereka. Ini kita harus mengembalikan bahwa mereka sudah mengutus kita yang berbeda, tetapi hanya punya satu tujuan, bagaimana kita bisa mensejahterakan membangun kemitraan yang harmonis. Membangun kemitraan yang harmonis, tidak sudah saling sikut menyikut antara DPR dengan pemerintah. Itu yang paling penting. Tapi satu hal begini, ya. Ini kan menjadi anggota DPR itu kan begitu banyak godaan, begitu banyak kemudahan. Ada kekuasaan, ada harta, ada banyak hal yang enak-enak di situ. Masyarakat kemudian membaca politik itu dengan hal-hal yang negatif. Kira-kira misalnya
Kalau Hanura dipercaya, Pak Yani dipercaya menjadi anggota DPR Lembata, apa yang mau dibuat? Untuk itu ingin saya mau tegaskan bahwa paradigma berpikir masyarakat ini yang penting bagaimana kita harus mengasah dia sehingga dia bisa mengerti. Dan ini menjadi tugas kita semua bahwa memberikan edukasi politik kepada mereka supaya cara pandang mereka punya bahwa di DPR sana adalah tempat mengumpulkan pundi-pundi. Kalau konsentrasi menjadi DPR mengumpulkan pundi-pundi, enakan nggak usah saja jadi DPR. Tetapi di DPR kita berkonsentrasi untuk mengabdikan, mendedikasikan pribadi kita, mendedikasikan diri kita secara kolektif maupun secara personal. Berbicara tentang kepentingan rakyat itu yang paling penting. Sehingga bagi saya, itu hal yang kedua. Bagaimana setiap orang bekerja pasti haknya dia dapat. Tetapi apa yang menjadi hakmu, hakmu. Apa yang menjadi hak orang, hak orang. Apa yang menjadi hak rakyat, itu adalah hak rakyat. Jangan sampai kita memanfaatkan jabatan atau kedudukan yang ada untuk mengintimidasi, untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah, ini sering kerap terjadi. Teman-teman yang lagi incumbent ataupun tidak, harapan saya bahwa jangan sampai kita menciptakan atau melahirkan cara mengintimidasi untuk bisa mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ini yang kita harapkan sehingga jangan sampai kita membangun negeri ini dengan punya cara berpikir bahwa apa yang harus saya dapatkan, tetapi bagaimana kita harus berpikir apa yang harus saya berikan kepada mereka yang notabene mereka adalah kepunyaan, mereka adalah punya hak untuk mendapatkan apa yang kita perjuangkan untuk mereka. Memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan hak rakyat. Mungkin yang mau digambarkan kepada masyarakat oleh Pak Yani, salah satu caleg Partai Hanura, daerah pemilihan 1 nomor urut 2, nomor urut 2. Jadi masyarakat jangan lupa gunakan hak pilih Anda di pemilu terbaik Anda. Ini mungkin kalau pemilihan legislatif besok terjadi besok, apa yang mau dicapai dengan masyarakat? Saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa dalam proses perpolitikan 2024 untuk menghasilkan anggota Dewan Terhormat yang bakal duduk di sana, saya mau mengajak, berikan hak pilih, lakukanlah dengan hati nurani, pilih orang yang menurut Bapak Mama adalah orang yang betul-betul dapat dipercaya untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita daripada Bapak dan Mama saudara-saudara yang ada di Kabupaten Lembata, khususnya di Kecamatan Ubatukan, daerah pemilihan 1. Ingat, jangan lupa tusuk nomor urut 2, dapil 1, Yohanes M. Vianney. Itu pesan Bapak Yani Lamurai untuk semua pemirsa Media Surya, MDTV dan Antonius Marwato Channel di mana saja berada. Mungkin tidak banyak yang kita sampaikan. Kita ketemu lagi di sesi berikut, berbincang, berdiskusi tentang hal-hal yang lebih detail, lebih mendalam tentang bagaimana perpolitikan Lembata. Mungkin demikian dari saya untuk semua masyarakat Lembata. Selamat siang. Salam hormat.